Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CGA TV. Apa kabar kalian? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudahkan segala urusan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini aku akan sharing kepada kalian lagi masalah pengalamanku selama berada di Malaysia. Jadi hari ini aku akan sharing, aku akan bercerita masalah aku dituduh anggota sindikat cetak rompak ataupun kalau bahasa Indonesia sidi bajakan. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, aku ucapkan selamat datang yang baru menjumpai channel ini, yang baru klik video ini, aku ucapkan selamat datang dan aku ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman sahabat-sahabat yang telah mendukung channel ini, yang telah mensubscribe channel ini. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa dukungan kalian, tanpa support dari kalian, channel ini nggak akan bisa berkembang. Oke, lanjut guys, aku akan cerita. Di saat itu aku kerja di Pulau Pinang. Di situ company kami, syarikat kami mendapatkan satu proyek pelebaran jembatan Pinang. Dan di saat itu aku kerja bagian malam. Jadi aku balik kerja pagi, kemudian aku rehat, dan sorenya aku pergi ke Pacific Mall. Karena aku tahu saat itu ada film keluaran terbaru, film Rambo 4. Jadi aku memang sangat-sangat suka film action, film kungfu, pokoknya film action aku sangat-sangat suka. Dan aku setelah pergi Pacific Mall, aku membeli tiket. Setelah aku membeli tiket, aku membeli makanan kecil, jagung, seperti orang melihat film pawagam ataupun bioskop. Setelah aku beli semua, tiket sudah beli, makanan kecil aku sudah beli, akhirnya tunggu jam, waktunya masuk ke dalam bioskop ataupun pawagam. Di situ sudah hampir penuh, tempatnya sudah hampir penuh, dan cuplikan-cuplikan Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, semua aku suka. Sound sistemnya pam pam pam, apalagi kalau John Rambo saat memegang senapan dan memberondong musuh, mantap, sangat-sangat mantap. Oke, setelah itu film Rambo dimulai. Nah ini guys, awal mula malapetaka yang aku alami. Film Rambo dimulai, dan disitu aku terpikir untuk merekam film di pawagam tersebut, di film di layar. Jadi saat film tersebut lagi perang, lagi tembak-tembakan, aku tuh merekam dengan sembunyi-sembunyi. Jadi tapi durasinya nggak banyak, cuma dalam 1 menit, ada yang 1 menit lebih, sampai 3 kali aku rekam. Dan setelah filmnya berlanjut, aku lagi termotivasi untuk menyimpan film tersebut dan aku merekam lagi. Dan aku merekam yang keempat, baru aku mau mulai merekam, ada orang di belakangku mengambil HP ku. Diambil, kemudian aku zoom ikut aku. Aku pun tak perasan kalau itu petugas keamanan di pawagam tersebut. Aku dibawa ke office di satu tempat manajernya. Dan sebelum sampai ke manajer, 2 orang tuh ngomong sama aku, kenapa kamu ambil video, kenapa kamu merekam video di dalam, apa kamu nggak tahu undang-undang dilarang merekam ataupun mengambil video, mengambil foto di dalam pawagam ataupun bioskop. Ya tentu saja aku ngomong, aku tak tahu Cip, sebab benar-benar aku tak tahu undang-undang, sebab aku first time, baru pertama kali masuk ataupun melihat film di pawagam ataupun bioskop. Aku tahu memang undang-undang tidak diperbolehkan untuk merekam video di bioskop ataupun di pawagam, tapi mungkin aku termotivasi semangat karena saking sukanya dengan film Rambo, jadi aku terpaksa merekam untuk simpanan ataupun untuk pribadi aku sendiri. Tapi itu dipersilakan. Oke, lanjut. Setelah aku sampai di office, teleponku tadi dipegang sama manajernya, aku ditanya, kenapa kau merekam film yang ada dekat dalam pawagam tersebut? Apakah awak nih termasuk salah satu sindikat cetak rompak? Mendengar perkataan sang manajer tuh, aku sudah takut, gemeter, nggak tahu pikir aku kemana-mana. Sebab aku tahu tuduhan itu memang sangat-sangat berat dan sangat-sangat berbahaya. Kemudian aku ngomong, Cip, mana ada, saya tak ada satu kumpulan sama sindikat cetak rompak. Saya orang Indonesia, jauh-jauh datang dari Indonesia cari makan dekat sini, kerja dekat sini. Takkanlah aku termasuk salah satu anggota cetak rompak, sindikat cetak rompak. Habis kenapa kau ambil video? Kalau kau tak ambil video, aku tak akan tuduh awak macam nih. Kau ambil video dekat dalam, mananya kau kirim dekat kau punya kawan-kawan dekat luar. biar kawan-kawan kau tuh buat satu film untuk cetak rompak diedarkan dekat Malaysia nih.
Wah, semakin aku takut, semakin aku menggigil. Tapi nggak tahu lah, mungkin disebabkan terlalu takut, aku diam. Kemudian Pak Manajer tuh, kenapa diam? Jawablah, betulkah kau ini sindikat cetak rompak? Kau salah satu anggota cetak rompak, sindikat cetak rompak? Bukan Cik, sumpah Cik, saya tak ada kena mengena dengan sindikat cetak rompak. Kalau Cik tak percaya, Cik boleh tanya kawan-kawan saya dekat jembatan Pinang tuh, sebab saya kerja dekat sana. Oh, kau kerja dekat jembatan Pinang sana? Iya Cik. Kalau Cik tak percaya, cakap sama kawan-kawan aku. Takut kawan-kawan aku tuh membela saya, Cik boleh tanya dekat office saya. Saya ini orang jauh, orang Indonesia datang ke Malaysia cari makan Cik, cari kerja betul-betul. Takkanlah aku nih salah satu sindikat cetak rompak. Tak ada Cik, betul sumpah tak ada Cik. Macam-macam aku buat alasan. Bukan buat alasan, memang aku bener-bener nggak ada sangkut pautnya dengan si dibacakan ataupun sindikat cetak rompak di Malaysia. Aku merekam video sekadar untuk simpanan pribadi, mungkin terlalu suka dengan film Rimbo, jadi aku terpaksa merekam video, tapi nggak full durasi, cuma sedikit-sedikit pas waktu Rimbo lagi berperang. Jadi walaupun sedikit itu dipersalahkan. Kemudian aku saling tanya jawab, akhirnya oke. Sekarang aku cek kau punya card memory. Card memory dimasukkan ke laptop. Oke, card memory dimasukkan ke dalam laptop, kemudian dilihat dan terbukti di situ ada 3 rekaman video yang aku buat. Pak Manajer pun marah lagi. Tengok, ada 3 video yang kau ambil. Aku pastikan engkau ini salah satu sindikat cetak rompak dekat luar sana. Wih, menggigil, bener-bener menggigil, takut, campur aduk pokoknya. Kemudian aku bilang, bener Ci. Kemudian aku bilang sama Pak Manajer, betul Ci, sumpah aku tak ada kena mengena dengan sindikat cetak rompak dekat Malaysia nih. Saya datang dari Indonesia, jauh-jauh datang dari Indonesia nih, takkan aku buah hati yang sampai masalah besar macam nih. Lepas itu akhirnya Pak Manajer tuh mungkin percaya, sebab aku udah bagi tahu office aku dekat situ, aku kerja dekat situ. Kalau tak percaya, tanya dekat office itu. Jadi mungkin Pak Manajer tuh percaya, akhirnya dia bagi nasihat dekat aku. Jadi aku mulai tenang. Dia kasih nasihat. Oke, sekarang macam nih. Oke, aku sementara nih percaya sama awak. Tapi dalam seminggu nih, kalau ada pengeluaran cetak rompak masalah Rimbo 4, terpaksa aku akan repot dekat balai polis dan aku akan bawa awak ke balai polis. Bayangkan, bayangkan gimana perasaanku saat itu. Ini bukan masalah kecil, ini bukan masalah yang remeh, ini masalah berat. Pelanggaran hak cipta, pelanggaran cetak rompak sih dibacakan di negara orang. Pokoknya intinya aku campur aduk, takut, menggigil lah istilahnya. Kemudian Pak Manajer tuh minta paspor, aku kasih pasporku difotokopi, permit difotokopi, dan SIM card ditahan sementara di laptopnya. Jadi Pak Manajer ini akan menunggu selama 1 minggu ke depan apakah ada film Rimbo bajakan di Malaysia ini, khususnya di daerah Penang. Aku diperbolehkan balik, tapi fotokopi paspor, permit, dan SIM card, memory card ditahan Pak Manajer. Kemudian aku disuruh balik, dan di situ ada Pak Ci, umurnya mungkin dalam 50-an lebih, 60-an seperti itu. Dia ngomong sama aku, Dek, kenapa kau buat macam ini? Takkanlah adik ini tak tahu kalau dekat Pawagam ini tak boleh ambil video, tak boleh ambil foto, dan lain-lain. Saya memang tak tahu Pak Ci, sebab saya baru pertama kali masuk Pawagam, baru pertama kali masuk nonton ataupun tengok film dekat Pawagam Pak Ci. Jadi saya pun sekarang risau, takkan Pak Ci percaya kalau saya ini termasuk salah satu sindikat cetak rompak. Kemudian Pak Ci itu bilang, ya udah, aku bagi tahu, aku pesan sama adik. Oke, dalam seminggu ini adik jangan sekali-kali pergi pasar malam, apalagi sentuh barang yang berkaitan dengan CD. Intinya jangan sekali-kali menyentuh barang di pasar malam yang berkaitan CD, DVD, dan lain-lain. Jadi Pak Ci itu memberi satu nasihat, dan sampai di rumah aku nggak berani ngomong sama teman-temanku, aku nggak berani ngomong sama bosku. Jadi aku diam, makan tak enak, tidur tak enak, karena ada masalah yang sangat-sangat besar buat aku.
Akhirnya dalam waktu seminggu aku pergi lagi ke Pawagam, jumpa Pak Manajer. Pak Manajer bilang, nasib baik dalam seminggu ini tak ada cash apa-apa, dalam seminggu ini tak ada pengeluaran cetak rompak masalah Rimbo 4. Jadi kamu aman, kamu ya intinya nasib baik menyertai kamu. Di kemudian fotokopi paspor, permen dikasih kembali, memory card pun dikasihkan kembali, dan kemudian aku pamit, aku minta maaf. Kemudian dia pun memaafkan dan dia pesan jangan buat lagi karena ini adalah melanggar undang-undang. Jadi seperti itulah pengalamanku yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengkhawatirkan, yang membuat aku menggigil, membuat aku takut. Tahu sendirilah, ini adalah negara orang. Jadi kasus cetak rompak ataupun judi bajakan ini bukan main-main. Ini hukumannya sangat-sangat berat. Jadi wajarlah aku takut, wajarlah aku menggigil. Jadi sangat-sangat menakutkan buat aku hari itu. Oke guys, ini adalah cerita yang sedih, aku sharing buat kalian, semoga bermanfaat. Jadi kita di negara orang ini nggak usah aneh-aneh, kita ikuti peraturan, kita ikuti undang-undang yang berlaku di Malaysia ini. Kita sebagai warga asing, jadi kita harus menghormati, kita harus menghargai undang-undang yang ada di Malaysia ini. Oke, jumpa lagi di cerita TKI berikutnya, sharing-sharing TKI berikutnya. Semoga ini kita bisa renungkan. Jangan sekali-sekali berbuat aneh-aneh di negara orang. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Salam, dadah.